Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 397. Pria gemuk itu melirik Qin Ming dan mendesaknya dengan tidak sabar, tidak peduli siapa yang membayar, cepatlah dan ambil uangnya. Jangan buang-buang waktuku. 10.000, kan? Qin Ming menyentuh sakunya. Aku tidak punya cukup uang tunai. Bagaimana kalau kau ikut aku ke bank terdekat untuk mengambil sebagian? Sial, kau sombong sekali saat tidak punya uang. Apa kau mencoba mengolok-olokku? Pria gemuk itu tiba-tiba berdiri, lemak di sekujur tubuhnya bergetar, dan berteriak dengan marah. Jangankan 10.000, aku bahkan sanggup membayar 100 atau 800.000. Hanya saja aku tidak punya cukup uang tunai. Tolong, saudara-saudara, temani aku ke bank terdekat untuk mengambil uang agar kalian tidak kehabisan uang. Kami masing-masing akan mengganti kalian dengan 1.000 tambahan. Qin Ming berkata dengan murah hati. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Cepat keluarkan uangnya. Karena kamu punya uang, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak kurang dari 10.000 yuan. Jika kamu memberiku kurang 1 sen, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Pria gemuk itu mencengkeram-keram baju Qin Ming dan berkata dengan arogan. Singkirkan cakarmu yang bau itu. Apa kau tidak tahu kalau kau telah mengotori pakaianku? Aku membeli baju ini seharga 100.000 yuan. Kau harus memberiku ganti rugi sesuai dengan harganya. Setelah dikurangi ganti rugimu sebesar 10.000 yuan, kau harus membayarku 90.000 yuan. Jika kau membayar 1 sen lebih sedikit, aku akan melakukan apa yang kau katakan dan mematahkan salah satu kakimu. Qin Ming berkata dengan dingin, memperlakukannya dengan caranya sendiri. Sialan. Beraninya kau memerasku. Berani sekali kau. Pria gemuk itu mengumpat dan mengayunkan tinjunya, memukul wajah Qin Ming dengan ganas. Qin Ming tentu saja tidak akan dipukul oleh gangster yang begitu hina. Dia mengangkat tangannya secepat kilat, meraih tinju pria gemuk itu, dan secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Aduh! Lepaskan, lepaskan! Lelaki gemuk itu meringis kesakitan, merasa tangannya seperti dijepit tang dan tulang-tulangnya seperti patah. Lepaskan si gendut! 3 pria lainnya melompat sambil mengumpat, dan salah satu dari mereka mengangkat kakinya dan menendang pinggang Qin Ming. Qin Ming tidak ingin merusak perabotan restoran, jadi dia menerima tendangan itu tanpa menghindar. Tentu saja, tendangan ini hanya seperti geli baginya. Saat dia ditendang, dia mencengkeram leher pria itu dengan tangannya yang lain, menariknya ke dalam pelukannya, lalu menyerangnya dengan lututnya. Bang! Lelaki itu terhantam keras dengan lututnya di bagian perut. Ia menjerit seperti babi yang disembelih kesakitan dan jatuh terduduk di tanah sambil memegangi perutnya. 2 orang lainnya mengambil botol anggur dan membantingnya ke arah Qin Ming satu persatu. Qin Ming menangkap pria gemuk itu dan menggunakannya sebagai tameng daging untuk melindungi dirinya. Kedua botol anggur itu menghantam pria gemuk itu. Setelah itu, Qin Ming menendang kedua pria itu 2 kali, menjatuhkan mereka ke tanah, dan mereka tidak dapat bangun untuk beberapa saat. Wajah lelaki gemuk itu menjadi pucat karena kesakitan, tetapi dia menolak untuk menyerah. Lepaskan aku, atau aku akan membuatmu membayarnya. Aku dari geng Shanghai, geng terbesar di kota utara. Jika kau berani melawan kami, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Itu tidak penting. Apakah kamu akan memberi kompensasi atau tidak? Qin Ming meningkatkan kekuatannya. Tinju pria gemuk itu terkepal begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak, dan sepertinya tulang-tulang di tangannya bisa hancur kapan saja. Pria gemuk itu melompat-lompat, butiran-butiran keringat membasahi wajahnya yang gemuk. Ia tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi, jadi ia berkata dengan lembut, bayar, aku akan membayar. Apakah kamu tahu berapa kompensasi yang harus kamu berikan kepadaku? Tanya Qin Ming dengan nada main-main. Aku tahu. Aku tahu. 90.000, 90.000. Senang mendengarnya. Cepatlah ambil uangnya. Kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan uang 90.000 yuan itu akan menjadi biaya pengobatanmu. Qin Ming melotot dan melepaskan tinju pria gemuk itu. Pria gemuk itu diam-diam menghela napas lega, menjabat tangannya berulang kali, dan berkata dengan mata berputar-putar, Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bisakah Anda memberi saya waktu? Saya akan pergi ke bank terdekat untuk menarik uang. Aku memberimu waktu 15 menit. Cepat pergi dan segera kembali. Aku akan menunggu di sini. Jika kamu tidak berani kembali, aku akan pergi ke markas besar geng Shanghai untuk meminta uang. Qin Ming berkata dengan tatapan dingin. Tunggu sebentar, aku akan kembali begitu aku mendapatkan uangnya. Pria gemuk itu merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia tidak peduli dengan kaki tangannya dan berlari pergi. Sambil berlari keluar restoran, pria gemuk itu menyeringai sinis dan mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon seseorang. Sialan, beraninya kau memerasku. Aku akan membunuhmu. Manajer Qin, terima kasih telah membantu kami. Ning Jingchu telah melihat keterampilan Qin Ming sebelumnya, jadi dia tidak merasa terkejut bahwa Qin Ming dapat dengan mudah mengalahkan beberapa penjahat. Itu hanya sepotong kue.
kata Qin Ming sambil tersenyum tipis. Meskipun masalahnya telah diselesaikan oleh Qin Ming, Ibu Ning Jingchu menjadi sedikit lebih khawatir dan berpura-pura tenang di permukaan. Jingchu, apakah ini temanmu? Dia adalah manajer Departemen Keamanan perusahaan kami, Qin Ming. Ning Jingchu memperkenalkan, Manajer Qin, ini ibu saya. Restoran Sichuan ini milik ibu saya. Halo, Bibi. Qin Ming menyapa dengan sopan. Ibu Ning mengangguk sebagai jawaban, halo, Tuan Qin, silakan duduk dulu. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Jingchu, dan saya akan menghibur Anda nanti. Setelah mengatakan itu, Ibu Ning menarik Ning Jingchu ke samping, dan mereka berdua berbisik satu sama lain. Tidak lama kemudian, Ning Jingchu kembali dan berkata kepada Qin Ming dengan sedikit malu, Ibu memintaku melakukan sesuatu. Tolong temani aku. Aku akan mentraktirmu camilan tengah malam setelah aku selesai. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Qin Ming langsung setuju. Xiao Qin, aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa memperlakukanmu dengan baik saat pertama kali kamu datang. Bibi akan menebusnya saat kamu datang lagi nanti. Ucap Ibu Ning dengan nada meminta maaf. Sama-sama, Bibi. Masih banyak waktu lagi. Aku pergi sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Ning, Qin Ming dan Ning Jingchu meninggalkan hotel. Mau kemana? Tanya Qin Ming sambil mendekati Audi A8 dan membuka pintu penumpang seperti seorang pria sejati. Ayo pergi. Aku akan memberitahumu di jalan. Ning Jingchu membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Qin Ming tidak masuk ke dalam mobil. Sebaliknya, dia bersandar di pintu, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan mulai merokok perlahan. Masuk ke mobil, ayo berangkat. Ning Jingchu menurunkan jendela dan mendesak. Jangan khawatir, si gendut itu belum memberiku uang. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah menerima uangnya. Jangan konyol. Orang-orang itu berandal. Mereka pasti tidak akan datang memberi kita uang. Baiklah, berhentilah mencari alasan untuk menipuku. Aku sudah menghajar para penjahat itu, dan mereka tidak akan bisa menemukanku nanti, jadi mereka akan membuat masalah bagi hotel. Karena aku sudah bertemu mereka, aku akan segera menyelesaikan masalah ini dan menunggu mereka kembali. Kata Qin Ming. Qin Ming melihat maksudnya, jadi Ning Jingchu harus membujuknya, geng Shanghai sangat kuat di distrik kota utara dan tidak mudah untuk diganggu. Jika kamu menghajar keempat penjahat itu, mereka pasti akan membawa orang untuk membalas dendam. Aku tidak ingin melibatkanmu. Dengarkan saranku dan pergi. Jangan khawatir, mereka hanya gerombolan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Melarikan diri bukanlah gayaku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan, tunggu saja. Kata Qin Ming dengan santai. Aku tahu kamu bisa bertarung, tetapi orang kuat tidak akan mampu melawan banyak orang. Jika kamu terluka, aku akan khawatir. Ning Jingchu memohon, bahkan jika aku memohon padamu, silakan masuk ke mobil dan pergi. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Ini bukan disengaja. Saya marah dan memukul orang itu, jadi saya harus bertanggung jawab sampai akhir. Ini yang namanya bertanggung jawab. Qin Ming tertawa. Kenapa kamu keras kepala sekali? Aku tidak bisa membujukmu. Melihat Qin Ming tidak mau mendengarkan dan bersikeras pergi, Ning Jingchu ingin keluar dari mobil dan menarik Qin Ming dengan paksa, tetapi menemukan bahwa pintu mobil terkunci dan tidak bisa dibuka. Buka pintu mobil. Aku mau ke kamar mandi. Mulut Qin Ming melengkung membentuk senyum nakal. Ayo kita lakukan di mobil, jangan khawatir, aku tidak akan mengintip. Kamu, Ning Jingchu tidak bisa berkata apa-apa lagi, situasinya mendesak, dan kamu masih punya pikiran untuk bercanda, biarkan aku pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Kau bisa turun dari mobil jika kau mau. Qin Ming merentangkan tangannya. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, sebuah mobil van melaju kencang, mengerem mendadak, dan berhenti di pinggir jalan. Pria gemuk itu melompat keluar bersama 7 atau 8 penjahat yang memegang tongkat. Orang ini. Kepung dia dan jangan biarkan dia kabur. Pria gemuk itu langsung berlari ke hotel dengan marah, mendongak untuk melihat Qin Ming yang bersandar di mobil. Melihat satu sama lain sebagai musuh, dia sangat cemburu dan memerintahkan anak buahnya untuk maju. Cepat sekali kau datang. Qin Ming tidak ingin menggores mobil barunya, jadi dia melangkah cepat untuk menemuinya. Qin Ming, jangan pergi. Ning Jingchu berteriak cemas. Dia tidak bisa keluar dari mobil, jadi dia buru-buru menelepon ibunya. Uangnya sudah siap. Tanya Qin Ming bercanda, sama sekali tidak menanggapi serius para penjahat berisik itu. Bersiaplah untuk menghadapi neraka, beraninya kau memerasku, aku akan membunuhmu. Pria gemuk itu menunjuk hidung Qin Ming dan mengutuk, pukul dia sampai mati. Kamu berani melawan geng Shanghai kami, apakah kamu sudah bosan hidup? Pukul saja dia sampai setengah mati, biarkan dia tahu betapa kuatnya geng 4 lautan. 7 atau 8 penjahat menyerbu ke depan, sambil menghunus tongkat, tetapi makin cepat mereka menyerbu ke depan, makin cepat pula mereka terjatuh. Qin Ming mengayunkan tinju dan kakinya seperti seekor harimau di antara kawanan domba. Para penjahat ini bukanlah tandingannya. Dalam sekejap, mereka tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, meratap. Kelopak mata pria gemuk itu berkedut karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Qin Ming begitu kuat.
Melihat situasinya tidak baik, dia berbalik dan melarikan diri. Jangan lari. Bukankah kamu cukup sombong? Qin Ming menyusulnya dan menendang punggung bawah pria gemuk itu. Aduh! Pria gemuk itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sebelum dia bisa berdiri, Qin Ming mengikutinya dan menginjak punggungnya. Kamu tidak membayar uang, dan kamu masih berani membawa orang untuk membalas dendam. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Qin Ming menjambak rambut pria gemuk itu, mengangkat kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Bang! Lelaki gemuk itu terhantam keras hingga ia melihat bintang-bintang dan benjolan ungu besar tiba-tiba muncul di dahinya. Kakak! Kakak, maafkan aku. Aku buta dan tidak tahu siapa pria sejati. Maafkan aku kali ini demi geng Shanghai. Ini. Ketika Ibu Ning bergegas keluar dari restoran bersama beberapa pelayan, dia terkejut melihat Qin Ming menjatuhkan para penjahat itu dengan bersih dalam beberapa detik. Aku bisa memaafkanmu, tetapi apakah kamu berani datang ke restoran ini dan membuat masalah lagi di masa mendatang? Qin Ming berkata dengan dingin. Aku tidak akan berani melakukan itu lagi, bahkan jika kau memberiku 10 nyali. Pria gemuk itu terus meyakinkan agar tidak menderita kerugian. Saat itu, ponsel Qin Ming berdering. Dia mengabaikan pria gemuk itu untuk sementara waktu dan menjawab panggilan itu. Saudara Qin, sesuatu yang buruk telah terjadi pada Suster Honglian. Ini semua salahku. Suara Zhou Zi yang cemas dan menyalahkan diri sendiri terdengar dari ujung telepon yang lain. Kami baru saja diserang oleh sekelompok pria berpakaian hitam, dan Suster Honglian diculik oleh mereka. Wajah Qin Ming menjadi gelap dan dia menendang pria gemuk itu dengan keras. Rasa dingin yang mematikan keluar dari tubuhnya. Siapa pihak lainnya? Bab 398. Mereka mengenakan pakaian tidur hitam dan memegang pedang samurai. Mereka seharusnya ninja Jepang. Aku ditahan oleh beberapa dari mereka, dan yang lainnya menculik Suster Honglian. Zhou Zi berkata dengan rasa bersalah, ini semua salahku. Aku tidak melindungi Suster Honglian. Tolong hukum aku, Saudara Qin. Itu bukan salahmu. Bajingan-bajingan itu menculik Honglian dan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Qin Ming sudah menebak siapa ninja itu. Matanya bersinar dengan dingin dan niat membunuh. Mereka memintamu membawa tulang-tulang dewa dan pergi ke sudut timur laut Taman Seaside untuk berganti pakaian dalam waktu setengah jam. Tunggu aku di Seaside Park. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Qin Ming tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan pria gemuk itu. Sebuah belati merah tajam tiba-tiba muncul di tangannya dan menekan leher pria gemuk itu. Lelaki gemuk itu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan berkata dengan gemetar, Saudaraku, tolong ampuni nyawaku, jangan bunuh aku. Aku peringatkan kamu, jangan datang ke restoran ini untuk membuat masalah lagi, kalau tidak aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya masuk dengan pisau merah dan keluar dengan pisau merah. Nada bicara Qin Ming dingin dan penuh dengan niat membunuh yang dingin. Aku tidak berani. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Qin Ming menyingkirkan belatinya dan melepaskan pria gemuk itu. Ingat, namaku Qin Ming. Jika kamu tidak yakin, kamu dipersilakan untuk membalas dendam padaku kapan saja. Setelah mengatakan itu, Qin Ming segera masuk ke dalam mobil dan berkata kepada Ning Jingchu, si gendut itu ketakutan setengah mati dan mungkin tidak berani datang ke restoran untuk membuat masalah lagi. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Kamu bisa naik taksi sendiri. Ning Jingchu merasakan hawa dingin yang berasal dari Qin Ming, yang tampak sangat berbeda dari dirinya yang biasanya suka bermain-main. Dia menduga sesuatu telah terjadi dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu butuh bantuanku? Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Setelah membiarkan Ning Jingchu keluar dari mobil, Qin Ming menyalakan mobil dan melaju pergi dengan cepat. Setelah melaju kencang, 20 menit kemudian, Qin Ming tiba di taman tepi pantai, membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu menghilang ke dalam malam setelah beberapa lompatan. Di sudut timur laut taman terdapat hutan maple. 4 sosok mengenakan pakaian tidur hitam berdiri di hutan. Situ Honglian diikat ke pohon dengan bola kain kayu yang dijejalkan ke mulutnya. Meskipun diculik, Situ Honglian tidak panik karena dia tahu bahwa Qin Ming pasti akan kembali untuk menyelamatkannya. Selain itu, setelah menjabat sebagai presiden selama beberapa bulan, dia juga memiliki keberanian tertentu. Tepat ketika para ninja itu mengira Qin Ming akan segera tiba dan berada dalam kondisi siaga penuh, sebuah sosok tiba-tiba muncul entah dari mana di samping pohon, dan di saat yang sama sebuah cahaya merah menyala tajam. Peristiwa itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan keempat ninja yang menjaga Situ Honglian terkejut. Saat lampu merah menyala, luka panjang muncul di leher mereka, dan darah mengalir deras seperti aliran yang tak terhentikan. Mereka jatuh ke tanah dengan wajah tak percaya, dan meninggal. Situ Honglian juga terkejut. Dia menatap wajah orang yang muncul tanpa ada yang menyadarinya, dan bersenandung karena terkejut dan gembira. Tidakkah kau takut diculik oleh bajingan-bajingan ini? Qin Ming melambaikan tangannya untuk memotong tali di tubuh Situ Honglian, mengeluarkan bola kain dari mulutnya, dan berkata dengan lembut dengan kasih sayang yang dalam di matanya. Situ Honglian menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau akan kembali untuk menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak takut. Kamu bersembunyi di sini sebentar dan tunggu aku membereskan sampah lainnya. Sambil berbicara, Qin Ming mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang tajam menyambar seperti kilat merah.
Ah! Teriakan terdengar tak jauh dari sana, dan seorang ninja terjatuh ke tanah. Petik 2. Wus, wus, wus. Sosok hitam itu bergoyang, dan 6 atau 7 ninja yang bersembunyi dalam kegelapan muncul satu demi satu, memegang pedang samurai tajam dan mengelilingi Qin Ming, tetapi tidak ada yang berani menyerang dengan gegabah. Sudah kubilang tulang dewa itu sudah hancur. Tidak apa-apa kalau kau tidak percaya, tapi kau bahkan berani menculik wanitaku dan mengancamnya. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Kalian semua harus mati. Kelembutan di wajah Qin Ming menghilang, digantikan oleh rasa dingin. Angin dingin yang suram bertiup, dan seluruh orang itu berlalu secepat hantu, meninggalkan bayangan yang tersisa. Bunuh. Para ninja ini juga bergerak dan menyerbu ke arah Qin Ming bersama-sama. Meskipun beberapa dari mereka telah menyaksikan kengerian Qin Ming, keyakinan mereka pada ninja tidak memungkinkan mereka untuk mundur, dan mereka harus terus maju meskipun mengalami kesulitan. Qin Ming menebas dengan pedangnya, dan ninja di depannya buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Dengan suara berdenting, pedang samurai yang terbuat dari besi halus itu bertabrakan dengan belati peminum darah, dan dengan mudah terpotong seperti bilah rumput. Cahaya pedang menebas secara diagonal dan membelah ninja itu menjadi dua. Setelah serangan berhasil, Qin Ming menghindar secepat naga dan muncul di samping ninja lain pada detik berikutnya. Ninja itu bereaksi cepat. Melihat Qin Ming berlari ke arahnya, dia dengan cepat mengayunkan pisaunya dan menusuknya dengan sangat ganas. Qin Ming tidak melambat. Ia mengayunkan pedangnya untuk menyingkirkan pedang samurai itu. Tangan kirinya terjulur secepat kilat dan mencengkeram leher ninja itu. Dengan sekali klik, ia meremukkan tenggorokan ninja itu. Pada saat ini, dua ninja lainnya menyusul, dan dua pedang samurai yang memancarkan cahaya dingin menebas ke arah punggung bawah dan leher Qin Ming. Dalam sekejap, 6 orang rekan mereka tewas secara tragis. Mereka tidak punya waktu untuk mengampuni satupun dari mereka dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Qin Ming mengetuk tanah dengan kakinya, melompat setinggi lebih dari satu orang, dan berputar mundur di udara. Saat dia berbalik, pedang pendek di tangannya menebas dengan cepat ke kiri dan kanan, dan cahaya pedang itu seringan angsa liar yang terkejut. Puff, puff. Kepala kedua ninja itu terbelah dua, cairan merah dan putih berceceran, dan mereka tewas mengenaskan di tempat. Orang-orang ini semuanya Jonin, ninja elit, tetapi di hadapan para pembunuh berantai Qin Ming, mereka tidak ada bedanya dengan kertas dan tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas dari kegelapan, dan datang ke belakang Qin Ming tanpa suara seperti hantu, memegang pedang samurai hitam di tangannya, dan menusukkannya ke punggung Qin Ming dengan kejam. Saudara Qin. Lingkungan di hutan itu gelap dan remang-remang. Penglihatan Situ Honglian sangat terganggu dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Akan tetapi, ketika dia melihat lagi, dia melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu hanya menusuk bayangan Qin Ming, dan jantungnya, yang berdegup kencang di tenggorokannya, menjadi tenang kembali. Qin Ming menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan menebas dengan belatinya. Dua bilah pedang melesat, menewaskan ninja lainnya. Ninja lainnya untungnya menghindarinya. Pohon maple di sebelahnya, setebal paha, terpotong dan tumbang dengan suara keras. Mundurlah, aku akan membunuhnya. Bayangan hitam yang menyerang Qin Ming berpakaian berbeda dari ninja lainnya. Dia mengenakan jubah hitam dan perban putih di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata setajam elang. Pria ini tidak lain adalah Guisi yang datang untuk mendukung. Suaranya serak dan tidak menyenangkan, seperti amplas yang digosok. Gerakan Guisi sangat cepat, sulit ditangkap dengan mata telanjang. Ia menghunus pedang samurai hitam yang sangat tajam, dan serangannya sangat ganas, masing-masing diarahkan langsung ke titik vital Qin Ming, tanpa ampun. Kecepatan Qin Ming pun tidak lambat, sosoknya tidak menentu, terkadang menghindar, terkadang menyerang, bertarung dengan Guisi. Kedua sosok itu saling bertautan, membuatnya sulit membedakan mana kawan mana lawan, dan itu sungguh mempesona. Aura pembunuh yang terwujud. Tak lama kemudian, Qin Ming menemukan aura hitam melonjak di pedang samurai Guisi, membentuk cahaya bilah yang gelap dan aneh. Energi hitam itu bukanlah energi sungguhan, melainkan aura pembunuh yang terwujud dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Mampu mempraktikkan aura pembunuh hingga ke titik materialisasi adalah hal yang sulit bahkan bagi para pembunuh papan atas, yang menunjukkan betapa kuatnya Guisi. Dang-dang. Qin Ming dan Guisi menyerang dengan sangat cepat. Hanya dalam 1 detik, pedang mereka saling beradu beberapa kali, dan api berterbangan di mana-mana. Belati peminum darah Qin Ming adalah senjata suci yang dapat memotong besi seperti lumpur, dan pedang samurai hitam Guisi jelas bukan barang biasa. Pedang itu tidak patah karena benturan, tetapi ada beberapa luka kecil pada bilahnya. Tuan Qidui, bunuh dia dan balaskan dendam atas kematian mereka. Ada 3 ninja yang tersisa di hutan selain Qidui, dan mereka berkata sambil menggertakkan gigi. 2 serangan terhadap Qin Ming menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Ninja Anbu yang bersembunyi di kota Donghai terluka parah dan membenci Qin Ming sampai ke akar-akarnya. Jika kau ingin membunuh saudara Qin, datanglah ke sini terlebih dahulu. Saat suara dingin itu terdengar, sosok Anbun Zouzi bergoyang dan muncul di hutan. Pada saat yang sama, suara yang tak terdengar menembus udara terdengar, dan 20 atau 30 sinar dingin kecil melintas dan menghilang dalam sekejap. Ketika Zouzi muncul, 3 ninja yang tersisa sudah menyadarinya.
Melihat cahaya dingin datang, mereka buru-buru menghindar. Ah, ah. Sinar-sinar dingin itu adalah senjata tersembunyi khas Zhou Ziyi, jarum perak jiwa es. Beberapa di antaranya meleset, sementara sisanya mengenai dua ninja. Hanya satu dari mereka yang berhasil menghindarinya. Ninja yang terkena serangan itu tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, gerakannya menjadi lambat dan lamban, serta merasa ada yang tidak beres. Zhou Ziyi, sebagai salah satu dari 10 pembunuh mematikan, juga bukan orang yang mudah menyerah. Terlebih lagi, melihat Si Tu Honglian diculik di depannya, dia dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Dia bertindak dingin dan kejam, melompat-lompat beberapa kali dan menusukkan jarum perak dingin ke kepala kedua ninja yang terkena. Baka! Satu-satunya ninja yang tersisa mengumpat dengan marah, membuat tipuan, menyerang dari timur sambil membuat tipuan ke barat, dan menerkam Si Tu Honglian, mencoba mengendalikan Si Tu Honglian sebagai ancaman. Swiss! Zhou Ziyi melambaikan tangannya terus-menerus, dan lebih dari selusin jarum perak dingin berterbangan. Dia mengikutinya seperti bayangan dan berdiri di depan Si Tu Honglian. Aku akan membiarkan kalian menculik Suster Honglian sekali saja. Itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Bunuh saja nyawamu. Khawatir akan keselamatan Si Tu Honglian, Zhou Ziyi tidak ingin bertarung lagi dan terus menembakkan jarum perak jiwa es seolah-olah jarum itu gratis. Ninja yang tersisa tidak dapat menghindar dan terkena beberapa jarum. Ketika dia berhenti, cahaya dingin muncul di depannya lagi. Ah! Ninja itu memegang pipinya dan melolong melengking, lalu jatuh terlentang. Zhou Ziyi melangkah maju dengan cepat, dengan belati tajam di tangannya, dan dengan tegas menusuk kepala ninja itu, mengirimnya ke neraka. Di sisi lain, Guisi menyadari bahwa belati yang digunakan Qin Ming terlalu tajam, jadi dia berhenti bertabrakan dengan mudah dan mengubah strategi serangannya. Gerakannya menjadi rumit dan aneh, tetapi Qin Ming masih merespons dengan tenang dan mudah. Saat kedua pria itu bertarung, pohon-pohon di sekitarnya tumbang, angin kencang bertiup, daun-daun berterbangan, dan seluruh tempat menjadi kacau balau. Setelah serangan panjang yang tidak berhasil, Guisi kehilangan kesabaran dan menggunakan kartu trufnya. Dia menyerbu maju, dan pedang samurainya menusuk ke arah jantung Qin Ming dengan momentum yang tak terhentikan. Qin Ming mengandalkan keunggulan senjatanya dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Dalam sekejap, seringai jahat muncul di bibir Guisi, dan bila pedang itu tiba-tiba terlepas dari gagangnya, seperti anak panah, dan kecepatannya pun tiba-tiba meningkat. Pedang samurai miliknya telah dimodifikasi secara khusus, dengan mekanisme ketapel yang dipasang pada gagangnya. Setelah diaktifkan, bilahnya akan melesat keluar, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Bilah tajam itu melintas dengan cepat, dan sebelum ujung tajamnya berputar, bilah itu telah memotong kulit Qin Ming, membuat nyawa Qin Ming tergantung pada seutas benang. Bersambung.